Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Coba diperhatikan sekelilingnya dulu. Apakah masih ada sampah di sekitarnya? Ada yang masih ada? Masih. Oke, yang masih ada silakan dibuang dulu. Nah, Waalaikumsalam. Sudah tidak ada lagi? Ya. Ya, syukur alhamdulillah karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, pada pertemuan kali ini, apakah ada di antara teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa? Suami. Oh, Uswani, kenapa? Sakit. Oke, semoga dia cepat sembuh dan semoga meskipun kita tidak lengkap pada pertemuan kali ini, semoga pembelajaran kita dapat berjalan maksimal. Nah, semuanya sudah siap belajar? Siap. Oke, jadi semuanya sudah siap belajar ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, siapa di sini yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, Salvina, silakan pimpin doa. Yang teman-teman yang lain juga ikut berdoa. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak sudah mengirimkan materi lewat WhatsApp 3 hari yang lalu. Ada yang sudah baca? Buku ajarnya? Sudah. Nah, jadi kira-kira apa judul dari materi yang Bapak kirimkan 3 hari yang lalu? Teori kinetik gas. Oke, baik. Teori kinetik gas. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Oke. Nah, berhubung karena kita menjelaskan teori kinetik gas, jadi di sini kita hanya membahas tentang satu jenis benda, yaitu benda yang berwujud apa? Gas. Oke, gas. Nah, Bapak mau tanya lagi, karena kalian sudah baca bukunya tentang teori kinetik gas, buku yang Bapak sampaikan. Nah, apa yang sempat kalian baca di dalam buku ajar yang Bapak kirimkan kemarin? Oke, dan kita mulai dari Salvina dulu. Hukum Gauss. Oke, hukum Gauss apa lagi? Ini tahu. Oke, kita lanjut ke Salvira. Hukum Charles dan hukum Boyle. Oke, jadi ada 3 hukum yang dibahas secara luas di materi ajar yang Bapak kirimkan. Ada hukum apa? Gauss. Hukum Gauss. Salvira apa lagi? Hukum Boyle. Boyle. Apa lagi? Hukum Charles. Charles. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada tujuan yang ingin dicapai. Itu tujuan pembelajarannya itu yaitu memahami prinsip dari hukum Charles, Boyle, dan Gauss. Nah, jadi ini yang ingin kita capai di pembelajaran kali ini. Jadi diharapkan kepada anak-anakku sekalian, keluar dari kelas ini kalian sudah paham tentang ketiga hukum ini, hukum Charles, Boyle, dan Gauss. Nah, tujuan utama sebenarnya dari pendidikan ini yaitu kita akan memajukan kearifan lokal di daerah kita. Nah, salah satu yang paling berpotensi di Sulawesi Selatan itu adalah Danau Tempe. Nah, di mana Danau Tempe ini adalah danau terbesar ketiga di Indonesia dan danau terbesar
di Sulawesi Selatan. Nah, danau ini di tengahnya itu ada pemukiman warga yang disebut dengan rumah mengapung. Nah, ini menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, sebenarnya yang kita pelajari di kelas ini, kita bertujuan untuk memajukan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita, baik itu dari Danau Tempe tadi, ataupun rumah di Gantaran, atau Gong. Bagaimana caranya kita memajukan di situ? Nah, jadi setelah memahami prinsip-prinsip ini, karena ini akan membahas tentang tekanan, suhu, volume, harapnya kita bisa menciptakan suatu kestabilan temperatur, kestabilan tekanan di itu objek-objek wisata tadi. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajarannya. Nah, apakah kalian sudah duduk dengan teman kelompoknya masing-masing? Sudah. Ada yang masih duduk berlainan dengan teman kelompoknya? Tidak. Oke, semuanya sudah duduk dengan teman kelompoknya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya untuk setiap orang. Oke. Silahkan diamati LKPD-nya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan naikkan semua bukunya, buku ajar yang sudah Bapak kirimkan. Silakan dinaikkan. Oke, sudah dilihat? Sudah. Oke. Nah, sesuai dengan LKPD itu, ada yang kita bahas tentang benda ini. Tahu benda apa ini? Tahu. Benda apa ini? Balon. Balon. Semua pasti tahu kan? Nah, kalau balon ini bagaimana cara penggunaannya? Ditiup. Oke, ditiup. Nah, ada yang pernah melihat balon yang sudah dalam keadaan begini meletus? Pernah. Meletus karena apa? Coba Salpina. Ditusuk. Oh, Saltira? Panas, Kak. Oke, apa lagi? Tidak ada nih? Oke, saja yang kalian tahu itu ya. Nah, kalian tahu bagaimana kenapa bisa balon tersebut meletus? Tidak. Oke, tidak. Mari kita setiap kelompok ambil bahannya di sini untuk kita buktikan bagaimana keberlakuan hukum Carles, Boyle, dan Gay-Lussac. Oke, silakan. Setiap kelompok berdiri untuk mengambil bahannya. Oke ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, karena kita sudah bahas tentang hukum Gay-Lussac, Boyle, dan Carles. Nah, tentunya kalian juga sudah baca. Nah, yang kalian tadi sampaikan itu ada 3 hukum ini yang kalian sempat baca. Nah, untuk Salpina, coba tuliskan salah satu persamaan dari ketiga hukum ini. Oke, jadi tekanan sebanding dengan suhu. Oke, untuk Salpira, boleh tuliskan dua-duanya, boleh satu. Oke, bagus sekali. Nah, pada percobaan kali ini kita akan membahas tentang ketiga hukum ini. Nah, untuk kegiatan pertama, kalian silakan ambil masing-masing satu balon. Silakan ambil masing-masing satu balon. Kemudian isi balon itu dengan udara. Oke, jangan sampai meletus. Oke, nah setelah kalian isi balonnya dengan udara, coba amati apakah setiap udara yang kalian tambah
atau tidak? Menambah. Silakan perhatikan LKPD-nya dan dijawab sedikit demi sedikit berdasarkan apa yang kalian peroleh dari peristiwa bisnis ini. Oke? Ya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya balon ini kemudian kita tekan. Tekan. Apakah volumenya berkurang? Tidak. Nah, tekan lagi. Tekan. Oke, apakah balonnya mengecil? Iya. Oke, balonnya mengecil kan? Nah, artinya volumenya berkurang. Tapi ini kan tekanannya Tambah. itu artinya kalian bisa simpulkan sendiri. Nah, itu untuk kegiatan yang pertama. Selanjutnya, kalian di setiap kelompok itu ada sebuah lilin. Oke? Ada sebuah lilin. Silakan ambil lilinnya masing-masing. Letakkan di atas piring. Oke, letakkan lilinnya di atas piring. Oke. Nah, sekarang Bapak akan bakar lilinnya. Oke ya. Untuk kelompok 2 sudah juga. Oke, semua sudah menyala lilinnya? Sudah. Oke, selanjutnya letakkan balon itu di atasnya, tapi jangan sampai menyentuh. Diperbesar dulu balonnya, diperbesar. Oke, sekian. Nah, selanjutnya letakkan lilin itu di atas. Oke, kelompok 2. Oke, kira-kira kenapa bisa meledak? Panas. Tulis hasilnya di LKPD-nya kalian. Jadi sudah 2 kegiatan ya. Selanjutnya kegiatan ketiga. Saya nyalakan kembali lilinnya. Oke, sudah menyala ya semua? Sudah. Nah, tuangkan cairan ini ke piringnya. Silakan. Tapi jangan sampai menutupi kelilinnya ya. Oke. Ini adalah cairan air, sebenarnya air yang diwarnai. Bukan saja. Lagi. Kasih agak banyak. Lagi. Kasih tinggi. Lagi. Ya, sudah. Oke. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Silahkan dilakukan. Oke, mulai amati apa yang terjadi pada lilinnya ya. Sekarang tutup lilinnya dengan gelas. Lepaskan tangannya setelah ditutup. Oke. Amati apa yang terjadi. Oke, silakan amati apa yang terjadi. Oke, sudah kan? Nah, coba perhatikan permukaan cairan yang ada di dalam gelas. Apakah sama dengan yang di luar gelas? Tidak. Oke. Berdasarkan apa yang kalian pelajari tentang hukum Carles, Boyle, dan Gay-Lussac, jelaskan peristiwa apa yang terjadi di situ. Karena kita di sini menemukan sebuah masalah, yaitu kenapa bisa lilinnya itu tiba-tiba mati, dan kenapa permukaan zat cair yang ada di dalamnya itu lebih tinggi dibanding permukaan zat cair yang ada di luar. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, jadi setiap kelompok harus berdiskusi tentang apa yang terjadi pada ketiga peristiwa yang tadi. Yang pertama, peristiwa mengecilnya volume balon. Yang kedua, peristiwa kenapa balon tersebut bisa meledak pada saat didekatkan dengan suhu panas. Dan yang ketiga, kenapa bisa lilin yang ada di dalam gelas ini mati dan permukaan zat cair
di dalam gelas itu lebih tinggi dibanding permukaan cair yang ada di luar gelas. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi silakan dinaikkan bukunya dan dipelajari sambil berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab ketiga permasalahan itu berhubungan dengan hukum Charles Boyle dan Gay-Lussac. Oke? Silakan berdiskusi.